Yuk, mari sama-sama kita siapkan hati kita, saudara. Kita buka Alkitab kita, Kitab Yohanes pasal 12. Seperti di thumbnail, Pastor Daud tulis di judulnya, Spirit of Maria Magdalena and Judas Iskariot. Ya, kita belajar malam hari ini dari dua murid Tuhan. Ya, Maria Magdalena itu bukan rasul, tapi dia murid Tuhan. Dia seorang perempuan yang setia melayani Tuhan. Begitu juga Yudas adalah seorang rasul dan juga murid Tuhan. Namun lewat firman Tuhan perikop ini kita akan sama-sama belajar dari dua karakter yang berbeda. Haleluya. Perhatikan Alkitab saudara, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11 saja. Haleluya. Judulnya adalah Yesus diurapi di Betania. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Ayat pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, jadi Betania itu adalah kota kelahiran daripada Lazarus, di mana Lazarus ini adalah seorang sahabat, ya, seorang sahabat yang terkasih, yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan Yesus, setiap kali Tuhan Yesus datang ke kota Betania, dia selalu mampir di rumah keluarga ini, ya. Lazarus itu tidak lain tidak bukan adalah saudara daripada Marta dan juga adiknya Maria Magdalena. Jadi mereka bertiga ini adalah kakak beradik, dan mereka bertiga ini adalah satu keluarga atau keluarga yang sangat mengasihi Tuhan Yesus, dan mereka selalu merindukan kehadiran Tuhan Yesus. Mereka selalu menunggu kedatangan Tuhan Yesus apabila Tuhan Yesus datang dari kota-kota, ya, sedang pelayanan. Kemudian apabila Yesus ingin beristirahat di Betania, Yesus itu mampir di rumahnya Lazarus, atau di rumahnya Marta, atau di rumahnya Maria Magdalena. Nah, tetapi kita tahu bahwa di samping Lazarus ini adalah seorang yang tertulis di Alkitab bahwa dia pernah mati dan sudah 4 hari lamanya. Namun oleh anugerah dan belas kasihan Tuhan Yesus, Lazarus ini dibangkitkan oleh Tuhan dari kematian. Nah, kemudian kita belajar lagi siapakah Maria Magdalena itu, ya. Oke, kita baca dulu ayat yang kedua. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Nah, jadi kalau kita baca di pasal Yohanes pasal 11, saudaraku, ya, itu adalah perikop di mana judulnya Lazarus dibangkitkan. Nah, setelah Lazarus dibangkitkan, maka pasal 12 ini mengisahkan bahwa ketika Yesus sudah membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, maka keluarga ini mengadakan ucapan syukur, saudaraku. Itu yang disebut perjamuan. Jadi bukan perjamuan kudus, tetapi perjamuan kasih. Ya, Marta mengundang Yesus untuk datang kembali ke rumahnya karena mereka sangat berbahagia bahwa saudaranya laki-laki yang bernama Lazarus itu dibangkitkan Tuhan, ya, mengalami mujizat yang luar biasa. Makanya mereka mengadakan syukuran, ya, mengadakan ucapan syukur, dan Yesus diundang. Nah, ini adalah satu contoh yang harus kita ikuti, saudara. Ya, jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, ya, kita harus tahu mengucap syukur. Mungkin kita tidak mengalami seperti Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Mungkin kita tidak seperti orang-orang buta yang dicelikkan matanya. Atau mungkin juga kita tidak seperti orang lumpuh yang tidak bisa berjalan, kemudian setelah dijamah oleh Tuhan Yesus, langsung kita bisa berjalan. Mungkin kita tidak sespektakuler itu, saudara. Tetapi coba ingat-ingat, ya, berapa banyak kali Tuhan Yesus sudah memberkati saudara, ya, sudah berapa banyak, tidak terhitung dalam hidup kita ini kita mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, ya. Apakah anak-anak kita disembuhkan dari sakit penyakit,
Apakah dulu kita adalah seorang pengangguran dan sekarang sudah bekerja? Apakah kita dulu seorang single dan sekarang kita sudah berkeluarga, dan semua kita ingat apa yang dulu yang tidak mungkin, tapi ketika Tuhan memberikan pertolongannya dalam kehidupan kita, semuanya jadi mungkin. Dan itulah yang harus kita ingat. Lazarus ini, ya, keluarga ini, Marta dan Maria Magdalena serta Lazarus ini sangat tahu bersyukur, sangat tahu apa yang namanya mengucap syukur. Itu sebabnya ketika Lazarus ini mengalami mujizat, kemudian setelah berjalannya waktu mungkin beberapa hari atau minggu atau berapa bulan, saudara, karena tidak ditulis kisahnya, tapi yang pasti cerita ini berkelanjutan. Lalu Yesus pun diundang kembali ke Betania dan keluarga ini mengadakan ucapan syukur. Nah, ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara boleh lihat ketika Tuhan Yesus sudah tolong Lazarus ini dan dibangkitkan, ternyata sekalipun Yesus tidak ada di Betania saat itu, keluarga ini mengundang Yesus kembali. Dan Yesus tahu bahwa keluarga ini sangat mengasihi Yesus. Ada banyak, ya, bahkan tidak jarang kita sudah menerima banyak berkat Tuhan, tapi sering sekali kita tidak pernah mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bahkan kita tidak tahu berterima kasih untuk mengundang Yesus datang kembali, dan kita mengadakan yang namanya ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ya, kita hanya ketika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita langsung menganggap selesai saja dan tanpa mengingat Tuhan lagi. Kalau di keluarga Marta, di keluarga Maria Magdalena ini, ya, sekalipun Lazarus sudah dibangkitkan, tapi mereka tetap mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa itu, saudara. Ya, kita harus belajar berterima kasih, kita harus belajar untuk menghormati Tuhan, kita harus belajar untuk mengucap syukur. Haleluya. Jadi tidak salah kalau kita itu, mungkin saudara bertanya, memang mengucap syukur itu dalam konteks seperti apa, Pastor Daud? Nah, saya mau bilang, saudara, ya, sama seperti ada perumpamaan, ada satu cerita dirham yang hilang. Saya percaya saudara-saudara pasti pernah baca cerita itu. Ada seorang ibu yang dia punya mata uang, atau dia mungkin punya yang namanya harta kekayaan, ya. Lalu di cerita itu mengatakan ada dirhamnya hilang gitu, ya. Lalu dia cari-cari, dia sapu-sapu, kalau menurut gambar-gambar ilustrasi itu seperti itu, dan hatinya mulai kacau. Tetapi karena dia cari dan kemudian dia menemukannya, hatinya bersuka cita. Saudara tahu, dia bukan hanya bergembira secara pribadi, tetapi sebagai tanda ucapan syukurnya, dia memanggil teman-temannya, tetangga-tetangganya, dan mengajak untuk bersuka cita dengannya. Dan saya percaya itulah yang namanya ucapan syukur. Apakah bersuka cita yang dia lakukan itu hanya dengan memberikan hanya minuman saja, atau mungkin ada snack-snack atau makanan kah, ya? Tapi mereka sudah ada di dalam sukacita yang besar. Nah, ini bukan bicara tentang makanan, tetapi lebih daripada itu, saudara. Ketika kita mengadakan yang namanya acara ucapan syukur, itu bukan hanya sekedar kita berbagi sukacita dengan orang-orang, tetapi kesempatan itu kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, ya. Kesempatan ucapan syukur itu kita undang Tuhan Yesus secara pribadi, lalu di situ kita bersaksi, di situ kita mengundang Tuhan dan memberitakan firman Tuhan, saudaraku. Nah, kita harus belajar seperti keluarga Lazarus ini, ya. Kita lihat lagi, saudara, saya ulang ayat kedua. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, untuk Yesus, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat ketiga, maka saudara perhatikan, ini yang paling penting, saudara. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya. Keluarga Marta, keluarga Maria Magdalena, keluarga Lazarus ini, kakak beradik ini bukan orang kaya, saudaraku, bukan orang kaya.
Mereka ini orang-orang biasa. Kita tahu bahwa Marta itu pekerjaannya atau dalam pelayanannya dia hanya seksi sibuk, ya. Dia bukan pedagang, dia bukan pengusaha, bukan, dia seorang perempuan yang baik-baik, saudara. Tetapi kita lihat Maria di sini di ayat ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Mungkin saudara tanya, Maria ini orang kaya? Saya katakan tidak. Kita tahu bahwa Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan yang pernah ditolong Tuhan ketika dia dihakimi dan akan dilempari batu dan akan dibunuh, saudaraku, dengan orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Maria Magdalena ini tertangkap basah melakukan yang namanya perzinahan, saudara. Nah, kita tahu perempuan-perempuan yang dursila, perempuan-perempuan yang pada zaman dulu itu yang pekerjaannya menjual yang namanya tubuhnya, itu perempuan miskin, saudara, bukan orang kaya. Ya, karena orang kaya dulu itu sangat terhormat, jarang sekali zaman dulu itu terjadi yang namanya perzinahan secara cinta, tetapi ini karena menjual diri, saudaraku. Saudara tahu bahwa seorang perempuan yang menjual diri itu karena apa? Ingin mencari uang untuk bisa makan. Ya, jadi jelas di sini, ya, Maria Magdalena dan Lazarus ini adalah satu keluarga yang bukanlah orang kaya, bukanlah orang-orang yang penuh bergelimangan harta. Tetapi mereka kaya dalam hal hati, saudaraku. Mereka kaya dalam hal menyambut Tuhan. Mereka kaya dalam mengasihi Tuhan, saudara. Haleluya. Nah, mungkin saudara-saudara yang ikut live malam hari ini, saya lewat firman Tuhan ini mengajak kita agar kita jangan berbohong, ya, jangan mendustai diri sendiri. Kalau Marta dan Maria Magdalena serta Lazarus ini jelas mereka ini orang sederhana, orang biasa, tetapi mereka kaya dan mereka suka memberi. Mereka tidak pikir, mereka tidak menyusahkan hatinya. Ya, ketika mereka sudah ditolong Tuhan, mereka langsung hitung-hitungan, dan kita nggak punya uang, bagaimana kita mau bikin ucapan syukur? Nggak begitu, saudaraku. Ya, tetapi mereka sepakat apa yang mereka punya, mereka persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka tahu mengucap syukur dan berterima kasih, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik buat mereka. Haleluya. Ya, jadi kita harus belajar seperti keluarga ini. Jangan kita sendiri yang tahu, seakan-akan kita secara sosial kita jujur-jujuran, ya, kita punya dalam segala hal. Sebenarnya kita orang yang mampu, saudaraku, tapi kita tidak pernah, ya, ini udah terlalu berat, tidak pernah, bukan jarang, tidak pernah mengundang Yesus dan melakukan ucapan syukur di dalam kehidupan kita, saudara. Kita hanya menikmati sendiri, kita bahkan tidak peduli dengan orang lain, ya. Bahkan kita merasa bangga, kita pikir kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, ya, Tuhan Yesus tidak pernah merasa dia diundang dan dipermuliakan lewat harta saudara. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah merasa, ya, dia diundang dalam hidup saudara dan dia dipermuliakan lewat harta benda saudara. Tidak pernah. Tetapi Marta, Maria Magdalena dan Lazarus ini, saudaraku, mereka bukan orang yang berada, tetapi mereka dapat menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan merasa bahwa Yesus diundang di rumah mereka dan nama Yesus dipermuliakan, saudara. Dengan cara apa? Sudah pasti dalam ucapan syukur itu, ketika Lazarus dibangkitkan dari orang mati, maka Lazarus pun dalam acara ucapan syukur itu, perjamuan itu, dan banyak tamu-tamu datang dan banyak orang-orang berkumpul di rumahnya, pastilah Lazarus bersaksi di situ. Ya. Di tengah orang-orang banyak, sekalipun Yesus diam duduk manis di situ, Lazarus berdiri, saudara. Lalu dikatakan kepada orang banyak, "Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi. Ya, saya bisa berdiri pada hari ini di sini itu semuanya karena Tuhan Yesus." Dia tunjukkan kepada Tuhan Yesus. Oleh karena
kasih karunia dan belas kasihan daripada guru kita ini, Yesus inilah, maka aku masih hidup sampai hari ini. Wow, luar biasa saudaraku. Nah, coba kita adakan seperti ini, saudara. Ya, undang handai taulan, undang saudara-saudara, undang tetangga-tetangga saudara, dan undang Yesus juga, saudaraku. Lalu di tempat itu saudara bersaksi, dengarlah hai saudara-saudaraku, bahwa sesungguhnya saya dulu tidak seperti ini. Sesungguhnya keluarga kami dulu parah, berantakan, hampir cerai. Sesungguhnya anak-anak kami ini tidaklah orang-orang yang lulus dari sekolah, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan Yesus saja, oleh karena anugerah Tuhan saja, oh haleluya, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Yesus, adalah Tuhan, adalah Allah yang sangat mengasihi anak-anaknya. Oh haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita lakukan seperti ini, itu artinya Tuhan Yesus merasa bahwa Dia diundang dan Dia dipermuliakan. Haleluya. Mari kita belajar, saudara. Mungkin kita tidak bisa melakukan pelayanan penginjilan, ya. Kita tidak bisa keluar dari kota kita tidak bisa keluar dari kampung kita tidak bisa keluar dari rumah kita karena kita sibuk berusaha, kita sibuk bekerja di kantor ataupun di tempat usaha kita sibuk berladang, saudaraku. Kita mungkin tidak bisa berkesempatan untuk memberitakan Injil. Tetapi cara yang paling sederhana adalah cara yang digunakan oleh Maria Magdalena, oleh Marta, oleh Lazarus ini, saudaraku. Sebagai tanda ucapan syukur mereka undang Tuhan Yesus dalam acara itu, saudaraku. Lalu dia undang tamu-tamu, saudara-saudara, kerabat-kerabat, tetangga semuanya. Lalu disitulah mereka bersaksi. Haleluya. Kapan lagi, saudara, ini kita mau kerjakan? Ya, kita belajar, saudara. Dan mungkin saudara tanya, Pastor Daud, di rumah saya selalu ada sering ibadah. Puji Tuhan. Pastor Daud, saya sering melakukan itu. Puji Tuhan. Lakukan terus, saudaraku. Ya. Dan kalau saudara sudah bisa lakukan itu, dan teruslah berkembang. Ya, terus berkembang. Ya. Semakin luas, semakin besar. Haleluya. Bukan hanya di rumah saudara, tetapi mulailah bergerak. Kalau ada keluarga-keluarga yang lain, mungkin tidak mampu, mungkin dia tidak punya kekuatan, dekati mereka. Mau nggak di rumahmu kita adakan ucapan syukur? Yuk, biar saya yang menyiapkan makanan-makanannya. Biar saya yang menyiapkan alat musiknya. Biar saya yang menyiapkan petugas WL-nya. Biar saya yang menyelenggarakan. Haleluya. Yang satu bilang yes, yang satu bilang yes, yang satu bilang ya, yang satunya lagi aku siap, yang satu lagi katakan yes, aku ingin, saudaraku. Dan terjadi yang namanya perjamuan itu tadi, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Ya, karena kita tahu, saudaraku, bahwa waktu tidak banyak lagi. Jadi kapan lagi kita punya kesempatan melayani Tuhan? Hanya dengan cara dan perkara yang sederhana ini. Yuk sama-sama kita layani Tuhan, undang Tuhan, biarkan nama Tuhan dipermuliakan lewat ucapan syukur, lewat perjamuan kasih tadi, saudara. Nama Tuhan Yesus dikumandangkan di tempat itu. Ya, jangan saudara ya bikin acara di rumah tetapi tidak ada ibadahnya, tidak ada Yesusnya di sana. Berapa banyak saya tahu, saudaraku, ketika orang diberkati, ya, ada acara, mungkin juga ada yang namanya bisa dikatakan ucapan syukur gitu ya, tapi tidak ibadah, saudara. Ya, mereka pesta, mereka happy ya, ada musik juga, makanannya ada juga. Tapi kalau ditanya ada ibadahnya nggak? Oh, nggak ada ibadah gitu. Takut karena yang datang ini teman-teman saya bukan Kristen semuanya. Takut, saudaraku. Haleluya. Nah, kalau seperti ini Tuhan Yesus pun merasa, aduh ya, giliran susah datang sama saya, kata Tuhan Yesus. Giliran lagi merana, nangis-nangis minta ditolong, kata Tuhan Yesus. Tapi giliran sudah diberkati, sedikit pun saya tidak diingat, kata Tuhan Yesus. Kan ini menyedihkan sekali, saudara. Haleluya. Nggak usah pusingkan teman-temanmu yang dari agama lain. Nggak usah pusingkan, ya. Katakan aja, saya mau ucapan syukur. Kalau boleh datang, silakan. Saya sangat berbahagia, ya. Undang hamba Tuhan, bikin ibadah sederhana, naikkan ucapan syukur, beritakan firman Tuhan, bersaksilah di sana.
Haleluya, bersaksi, karena kesaksian saudara itu sangat powerful, ya. Ketika saudara ceritakan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya dulu ini adalah seorang yang tidak sekolahan, saya ini bukanlah seorang yang sarjana, tetapi saya berdoa kepada Tuhan, sekalipun pekerjaan saya ini cuman hanya pekerjaan yang biasa, tetapi ketika saya serahkan kepada Tuhan, ketika saya percayakan kepada Tuhan, ketika saya berjanji kepada Tuhan tentang berkat dan persembahan perpuluhan, saudara ceritakan, saudaraku. Ya, ketika teman-teman undangan semuanya menyaksikan kesaksian saudara, maka mereka tidak bisa memungkirinya karena memang faktanya benar, saudaraku. Sama seperti Lazarus tadi. Orang-orang yang dia undang itu tidak bisa menolaknya, tidak bisa mengatakan nggak mungkin, bohong, nggak ada itu, saudaraku. Dan mereka tidak menolaknya karena apa? Memang faktanya Lazarus itu tadi sudah mati, ya. Dia sudah mati, bahkan sudah berbau 4 hari sudah di dalam kuburan, saudara. Tapi ketika Yesus hadir, ketika Yesus diundang ke Betania itu oleh saudaranya Maria Magdalena dan Marta, saudaraku. Haleluya. Akhirnya Lazarus ini dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi orang-orang sekampung di situ yang tadinya ogah-ogahan nggak percaya kepada Tuhan Yesus, barangkali ya tidak menyerahkan imannya kepada Yesus, tapi ketika Lazarus mengundang mereka ke rumahnya, handai taulan, keluarga dekat, ya, kakak beradik, sepupu semuanya. Karena saya tahu, saudara, sekalipun saudara ini orang Kristen, sekalipun saudara ini orang yang setia kepada Tuhan, tetapi saudara-saudara dari keluarga saudara, ya, kakak beradik belum tentu ada seperti saudara ini yang taat dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Sama seperti Pastor Daud, ya, kakak beradik banyak gitu istilahnya, tapi belum tentu mereka itu semuanya itu orang-orang yang bersungguh hati. Bisa saja di antara saudara-saudara kami ini ada yang masih fasik, ada yang masih benar-benar ya menganggap tidak terlalu penting untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tapi ketika mereka melihat, mendengarkan kesaksian yang saya sampaikan, saudaraku, mereka tidak bisa menolaknya. Dan saya percaya ketika kita bersaksi, maka orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, mereka akhirnya menerima kesaksian itu. Dan mungkin mereka langsung menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam hati mereka, kalau Lazarus sudah mati 4 hari saja bisa diselamatkan, saya percaya Tuhan Yesus itu bisa diandalkan. Haleluya. Nah, begitu juga buat kita, saudaraku, buat saudara semuanya, ya. Ada banyak orang-orang di luar saudara itu sebenarnya sedang bertanya-tanya, kok ya kita ini ya, saudara-saudara ini kok bisa diberkati gitu ya. Kok mereka itu bisa melewati masa-masa sukar. Kok keluarga mereka itu sebenarnya ya orang-orang biasa, tapi kok mereka itu bisa fight gitu loh. Mereka bisa berjuang dan anak-anak mereka bisa sekolah dan mereka pintar-pintar. Haleluya. Saudaraku, buatlah satu kesempatan untuk saudara bisa bersaksi kepada banyak orang. Mungkin kalau saudara mau datangi satu-satu untuk memberitakan dan menyampaikan nama Yesus, mungkin agak berat, saudaraku. Ya, agak berat. Ini adalah satu strategi yang baik yang Tuhan ajarkan kepada kita. Buat yang namanya ucapan syukur, saudaraku, ya, dan bersaksilah di sana. Itu artinya Tuhan Yesus secara roh kita sudah undang dia untuk memberkati dan untuk menyaksikan Yesus kepada banyak orang. Haleluya. Ya. Kita perhatikan ayat 3 sekali lagi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Haleluya. Mungkin saudara berpikir begini, saudaraku, Pastor Daud, ya kalau dulu kan Maria Magdalena sekalipun dia bukan orang kaya, tapi yang pasti sebagai tanda ucapan syukur dia, saudara, dia memberikan yang terbaik apa yang dia punya. Ini adalah iman yang seimbang dengan berkatnya, saudaraku, ya. Ada banyak kita sudah menerima berkat yang besar, tapi iman kita, ya, iman kita kepada Tuhan tidak besar. Haleluya.
Maria Magdalena ini, sekali lagi, mereka itu bukan orang kaya, mereka itu orang biasa. Tetapi mereka tahu mengasihi Tuhan, mereka punya iman itu besar, saudaraku. Ya, mereka mempersembahkan yang terbaik, minyak narwastu yang paling terbaik, yang mahal. Haleluya. Mungkin kalau kita berpikir, Pastor Daud, saya kan bukan orang kaya. Ya, saya kan nggak punya banyak uang. Ya udahlah, saya mempersembahkan apa adanya. Sah-sah saja, boleh-boleh aja, saudaraku. Tuhan tahu kok, ya Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi untuk meresponi, saudaraku, untuk meresponi belas kasihan dan anugerah Tuhan yang akan juga Tuhan berikan, kita perlu membuktikan kepada Tuhan iman kita sebesar apa kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Kalau kita punya iman miskin, maka miskinlah iman kita. Tetapi Maria Magdalena ini, dia sangat tahu dan sangat percaya bahwa Yesus itu memang layak menerima yang terbaik dari kehidupan keluarga ini, saudara. Ya, Maria mengambil minyak narwastu murni yang mahal harganya. Oh, haleluya. Apakah kita mau belajar seperti Maria Magdalena ini, saudaraku? Atau jangan-jangan memang kita tidak pernah tahu bagaimana caranya untuk berterima kasih dengan Tuhan. Ya, kadangkala ya mungkin karena kita tidak tahu, bahkan karena mungkin kita bodoh, sering sekali kita mencuri yang namanya berkat Tuhan. Kita tidak pintar, kita tidak mengerti cara mengembalikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan banyak dan sangat banyak, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita kasih yang terburuk malah. Bukan yang terbaik, terburuk, saudaraku. Haleluya. Ya. Saya percaya kalau seperti ini perlakuan Maria Magdalena, Tuhan pun ya akan mengingatnya sampai kapanpun. Tuhan Yesus akan mengingat ya apa yang namanya iman Maria Magdalena ini. Dia teramat percaya, teramat mengasihi Tuhan. Maria Magdalena nggak peduli apapun, semua miliknya. Bahkan dibuktikan dengan minyak narwastu yang termahal, yang terbaik itu dia persembahkan sebagai ucapan syukur dan terima kasihnya kepada Tuhan Yesus yang sudah memberkati keluarga itu. Haleluya. Kemudian saudara mungkin juga bertanya, Pastor Daud, sekarang kan Yesus tidak ada di alam nyata. Bagaimana cara saya untuk mengurapi dia? Saya mau bilang, saudaraku, ya, ini pun ketika kita baca sekarang, ini bisa menjadi sebuah profetik pesan Tuhan untuk di akhir zaman ini. Ya, perhatikan baik-baik. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus. Haleluya. Nah, untuk di akhir zaman ini, siapakah kaki Yesus, saudaraku? Ya. Kaki Yesus ini menggambarkan kaki Yesus ini melangkah. Kaki Yesus ini memberitakan kabar baik. Kaki Yesus ini melayani jiwa-jiwa. Kaki Yesus ini pergi ke pelosok-pelosok, pergi ke desa-desa, pergi ke pinggir-pinggir danau, pergi ke kota-kota, pergi ke tempat-tempat yang sepi. Kaki Yesus ini melambangkan adalah tugas pelayanan, saudaraku. Haleluya. Ya. Siapakah kaki Yesus ini? Saudara, saya mau kasih tahu begini. Orang-orang yang senantiasa memiliki kerinduan untuk memberitakan kabar baik, orang-orang yang pergi memberitakan Injil, itulah kakinya Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, sekali lagi, kalau zaman dulu ya Maria Magdalena ini mengurapi kaki Yesus, ya. Yesus itu adalah kabar baik, saudaraku. Di mana Yesus berada terjadi keselamatan, di mana Yesus berada terjadi yang namanya pemulihan, di mana Yesus berada terjadi yang namanya kebangunan rohani. Untuk di akhir zaman ini, kaki Yesus itu adalah orang-orang yang pergi memberitakan Injil, orang-orang yang pergi melayani, orang-orang yang pergi memberitakan kabar baik. Itulah kaki Yesus.
Nah, nggak mungkin orang bisa berjalan, dengar baik-baik. Nggak mungkin orang zaman sekarang ini bisa pergi memberitakan Injil. Nggak mungkin orang bisa pergi ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, ke pulau-pulau, ke luar kota, saudaraku. Kalau tidak ada yang mengurapinya dengan minyak yang mahal ini. Dengar baik-baik, ya. Kaki Yesus itu adalah orang-orang, hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, ya, yang bersedia mempertaruhkan waktu dan hidup mereka, yang bersedia, yang tidak peduli lagi dengan apa yang seharusnya mereka mau kejar dalam dunia ini. Tapi yang pasti bagi mereka setiap hari, setiap waktu mereka, kerinduan mereka adalah pergi memberitakan Injil. Haleluya. Nah saudara, bagaimana mereka mau bisa pergi kalau tidak ada Maria Magdalena di akhir zaman ini yang berani mempertaruhkan miliknya untuk mengurapi, memberkati kaki Tuhan Yesus itu, saudaraku. Haleluya. Ini sebenarnya pesan profetik sebenarnya. Pertama, Lazarus mengundang orang, dia bersaksi. Kedua, kakaknya Marta, saudaraku, dia ambil minyak narwastu yang mahal, lalu dia pecahkan, dia urapi kaki Yesus. Perhatikan kata mahal dan kaki Tuhan Yesus. Itu bukan kurang kerjaan, saudaraku. Itu bukan orang-orang yang sombong sepertinya, aduh, mau pamer, bukan. Maria Magdalena ini bukan orang kaya, tapi dia tahu bersyukur kepada Tuhan. Saya mau bilang, saudaraku, haleluya, buat apa saudara simpan minyak-minyak narwastu yang mahal di rumahmu, saudaraku, tapi saudara tidak berani mengurapi kaki Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil, untuk pergi melayani, untuk pergi memberitakan kabar baik. Haleluya. Dengar baik-baik, saudaraku, kaki-kaki Tuhan Yesus itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada orang-orang yang mengurapinya dengan minyak narwastu itu. Haleluya. Kiranya Roh Kudus bisa menjelaskan lebih dalam lagi di dalam hati saudara. Haleluya. Ya, itu makanya tadi saya katakan, di skala kecil saudara bikin perjamuan untuk Tuhan. Undang dia. Itu skala kecil. Skala yang berkembangnya lagi, ya, saudara lihat keluarga-keluarga yang lain, yuk bikin ibadah di rumahmu. Setelah berkembang sampai di situ, saudaraku, jangan berhenti, saudaraku. Haleluya. Begitu saudara tahu ada pelayanan, ya, ada penginjilan dari hamba-hamba Tuhan di sekitar saudara, ya, atau orang-orang yang saudara kenal. Saudara jangan saudara lipat tangan. Kalau ada minyak-minyak narwastu di rumahmu, doakan sama Tuhan. Tuhan, aku ingin memberkati kakimu. Aku ingin mengurapi kaki Tuhan. Aku ingin kakimu itu menjadi alat untuk memberitakan Injil sampai kemanapun. Aku mau Tuhan. Haleluya. Tuhan ingat saudara, dengar baik-baik. Ketika saudara lakukan itu, Tuhan ingat saudara. Sebagai tanda ucapan syukur dan imanmu, saudaraku, Tuhan ingat saudara. Haleluya. Tuhan membutuhkan orang-orang yang punya iman seperti Maria Magdalena. Praise the Lord. Haleluya. Ya. Ayat keempat, perhatikan baik-baik. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Saudara lihat, Judas, haleluya, sepertinya kelihatannya dia seorang rasul, saudara. Seorang murid juga. Kelihatannya rohani. Tapi dari perkataannya itu, saudaraku, dia tidak kaya rohani. Maria Magdalena, dia bukan rasul, dia hanya murid biasa. Dia bukan orang kaya. Tapi dia kaya rohani, saudaraku. Ya, kaya rohani. Kita nggak usah banyak ngomong deh. Kita nggak usah berkamuflase. Apa yang ada di dalam hati saudara itu akan terempartasi dengan prakteknya, saudaraku. Ada banyak orang pintar berbicara tentang firman. Ada banyak orang, wah gamblang sekali, wah ngomongnya lancar, saudaraku. Tapi ketika Tuhan suruh dia untuk melakukan buktinya, wow, sama seperti orang kaya itu, saudara. Semua firman sudah dia kerjakan, apalagi guru.
ya anak muda itu datang, apalagi agar saya bisa masuk ke dalam hidup yang kekal. Tuhan Yesus gampang sekali pertanyaan terakhir, saudaraku. Baiklah, semua yang kau kerjakan itu sudah benar, tapi tinggal satu lagi, kata Tuhan. Apa itu, Guru? Lalu Yesus mengatakan ini, saudara, juallah semua harta milikmu dan bagikan kepada orang miskin, lalu datanglah, ikutlah aku. Haleluya. Itu orang kaya nggak bisa, saudaraku. Nggak bisa. Urusan menghormati orang tua, lulus, saudaraku. Urusan hubungan baik sesama keluarga, lulus nilainya 100, saudaraku. Tapi urusan memberi, haleluya, sebagai bukti yang paling kuat, sebagai bukti imannya, tidak lulus, saudaraku. Maria Magdalena lulus, bahkan dia sanggup melepaskan apa yang dia punya, bahkan yang paling mahal, yang terbaik, di kaki Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Ya, Judas, dia ini seorang bendahara, saudara, dan Alkitab mencatat bahwa dia sering sekali mencuri uang, ya, di mana bendaharanya dia itu, ya, uang kasnya pelayanannya Yesus itu dicuri sama Yudas. Diam-diam dia makan sendiri. Haleluya. Tapi dia makan sendiri, ya. Dia tidak sharing, dia tidak bagi, dia tidak tolong orang lain. Kalau seandainya dia curi pun uang yang namanya persembahan itu, saudara, lalu ada orang miskin karena memang benar-benar parah, dia tolong, dia bantu, mungkin Tuhan tahu hatinya yang baik itu, saudara. Hanya saja caranya yang salah, tanpa diskusi lebih dulu. Tapi ini enggak untuk dirinya sendiri. Nah, dia katakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Diberikan kepada orang-orang miskin, bahasanya rohani, saudaraku. Tapi dalamnya busuk. Sebenarnya dia menyembunyikan kepelitannya, dia menyembunyikan yang namanya kemiskinannya, saudara. Haleluya. Ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Nah, benar ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, apapun yang kita miliki dalam hidup kita, itu sebenarnya titipan Tuhan, saudaraku. Dengar baik-baik, titipan Tuhan. Tidak ada yang kekal punya kita. Kalau Tuhan mau ambil malam hari ini sekejap saja, semua yang kita punya itu hilang, saudaraku. Jadi jangan sombongkan itu. Ya, jangan anggap itu milikmu, saudaraku. Itu punya Tuhan, itu dititipkan saja kepada kita. Dan Tuhan bilang, pergunakanlah itu untuk kemuliaan bagi namaku. Tapi saudara pikir itu karena kuat dan gagah saudara, saudara pikir itu karena kemampuan saudara, saudara pikir itu karena jerih lelah saudara, dan saudara tahan. Haleluya. Padahal Tuhan sudah kasih kesempatan untuk saudara berbuat baik, tapi saudara berpikir seperti Yudas. Untuk apa ini dihambur-hamburkan? Gak ada gunanya. Banyak sekali, sering sekali anak-anak Tuhan berpikir, berkata-kata, berbicara seperti ini, saudaraku. Buat apa ini yang dikerjakan? Buat apa pergi pelayanan? Buat apa pergi penginjilan? Ngabis-ngabisin duit aja, gak ada gunanya, saudaraku. Sama seperti Judas, kita juga seperti itu. Kita boleh sombong, katakan kepada orang-orang bahwa kita ini orang yang diberkati, orang yang kaya. Tapi di hadapan Tuhan kita tuh miskin, semiskin-miskinnya. Haleluya. Mengerikan sekali, saudaraku. Jangan sampai ya kita ini mengikuti, bahkan sama dengan Yudas. Itu sebabnya di perikop thumbnailnya Pastor Daud, ya, Spirit of Maria Magdalena and Judas Iskariot. Saudara mau ngikuti mana modelnya? Spirit Maria Magdalena, rohnya Maria Magdalena, imannya Maria Magdalena, atau spiritnya Judas, atau imannya Yudas, saudaraku. Haleluya. Saya berdoa kita semuanya tidak menjadi pencuri-pencuri rohani. Saya berdoa kita semuanya yang ikut live ini jangan menjadi penipu-penipu rohani di hadapan Tuhan. Tuhan tahu Bapa mana yang tidak bisa menghitung semua berkat-berkat yang diberikan kepada anak-anaknya.
Pasti bapak-bapak itu tahu, karena semuanya itu dia berikan kepada anak-anaknya. Semua milik anak-anaknya itu bisa dia hitung, itu dari bapaknya. Sama Tuhan juga seperti itu. Semua yang ada di hidup kita ini Tuhan bisa hitung. Tuhan bisa hitung, saudaraku. Dan Tuhan pastikan itu semuanya dari Tuhan. Tapi kalau saudara masih berperilaku atau berpikiran seperti Judas, saudaraku, haleluya. Hati-hati, ya. Sekali lagi, semua yang kita punya itu adalah titipan Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang begini, ya udah malam ini aku ambil semuanya ya. Wuduh, nangis bombay, saudara-saudaraku, nangis bombay, ya. Ada banyak orang seperti itu, ya. Kita lihat waktu di zaman krisis moneter waktu itu, ya. Orang-orang tadinya, wah, bangga, ya, lagi krisis, dia punya uang di bank. Waduh, pokoknya ada yang ratusan juta, ada yang miliaran, saudara. Tapi ketika terjadi sesuatu stuck, ekonomi semuanya lumpuh, saudaraku, bank-bank tidak bisa mengeluarkan uang mereka, lalu nilai rupiah itu anjlok, saudaraku. Banyak orang yang tadinya antri di loket ATM, di loket bank itu, saudara, tiba-tiba stroke, pingsan, dan meninggal, saudara. Karena berpikir uang mereka nggak bisa ditarik lagi, uang mereka nggak bisa diambil lagi. Karena semuanya pailit, saudara. Haleluya. Kita harus keluar dari spiritnya Judas ini, saudara. Kita harus masuk di spiritnya Maria Magdalena. Jangan saudara hitung-hitungan dan merasa rugi kalau saudara digerakkan Tuhan untuk memberkati hamba-hamba Tuhan sebagai kakinya Tuhan Yesus. Seperti Maria Magdalena yang memecahkan minyak narwastu itu, lalu dia urapi kaki Yesus, ya. Lalu dia seka dengan rambutnya dengan air mata. Saudaraku, betapa bahagianya, ya, betapa indahnya suasana surga itu. Kalau di akhir zaman ini pun ada banyak hamba-hamba Tuhan berani pergi, ya, melakukan pelayanan, meninggalkan keluarga mereka, ya. Mereka tidak punya pikiran lagi untuk berpikir kaya, tapi mereka hanya punya prinsip bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Saya mau katakan, saudara, kalau saudara ketemu orang-orang seperti itu, saudara berkesempatan, saudara, untuk mengurapi mereka, lakukan. Itu saya pastikan, pekerjaan dan pelayanan saudara itu tidak akan terlupakan di hadapan Tuhan. Karena engkau sedang mengurapi kaki Tuhan Yesus yang akan melangkah jauh pergi memberitakan kabar baik. Ketika ada kesempatan itu, lakukan, saudara. Lakukan. Siapapun itu. Tapi yang pasti saudara berdoa dulu. Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, aku mau, Bapa. Bahkan kau persiapkan seperti Maria Magdalena. Tuhan, mungkin aku bukan orang kaya, tapi aku mau mengumpulkan, Tuhan, dan akan memberikan yang terbaik buat misi pelayanan di gereja saya, buat misi pelayanan buat hamba-hamba Tuhan, buat misi pelayanan buat penginjil-penginjil yang aku kenal, Tuhan. Aku mau memberkati mereka agar mereka semangat terus, Tuhan. Haleluya. Dahsyat, saudaraku. Kita belajar menjadi orang-orang yang punya iman yang tangguh seperti Maria Magdalena, Marta, dan Lazarus, saudaraku. Ya, sekali lagi, orang-orang yang sudah menerima berkat Tuhanlah orang-orang yang sangat tahu berterima kasih dan yang akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ya, jangan sampai kita menjadi pencuri berkatnya Tuhan. Haleluya. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Haleluya. Ini bukan hanya pencuri, tapi korupsi juga, saudara. Korupsi miliknya Tuhan. Haleluya. Ayat 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Haleluya. Nah, saudara, ketika saudara memberikan yang terbaik, mengurapi kaki Tuhan, itu, saudara, sama artinya ketika Maria Magdalena ini mengurapi kaki Tuhan untuk mengingat penguburannya Yesus. Penguburan Yesus itu adalah satu rencana Allah dalam penebusan, ya, penebusan orang-orang yang berdosa. Haleluya. Kematian Yesus dikubur, saudara, ya. Peristiwa Yesus mati dan dikuburkan itu adalah penggenapan untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Nah, saudara tahu, ada banyak rumah tangga sekarang yang sedang diambang perceraian. Mereka butuh yang namanya pelayan Tuhan.
Ada banyak anak-anak muda yang sedang hancur masa depannya karena minuman keras, karena mereka sedang hanyut dalam hubungan bebas, ya, narkotika, ya, obat-obat terlarang, minuman keras. Mereka membutuhkan malaikat Tuhan yang mau menghampiri mereka, menasehati mereka. Itulah kaki-kaki Tuhan. Ada banyak anak-anak remaja sekarang sedang jatuh dalam prostitusi, ya, perzinahan. Mereka putus asa, mereka dijual untuk nafsu bejat, hidung belang, saudara. Mereka sudah menangis di kegelapan. Mereka membutuhkan solusi. Mereka sudah putus asa, dan banyak orang yang sedang akan melakukan tindakan bodoh seperti bunuh diri. Mereka membutuhkan malaikat Tuhan yang mau datang kepada mereka, melayani mereka siang dan malam. Berdoa buat mereka siang dan malam. Mau berdoa buat mereka yang sedang sakit, mau berdoa buat mereka yang sedang putus asa, mau berdoa buat mereka pagi, siang, dan malam. Mereka tidak lagi menghiraukan mereka kurang istirahat atau bukan. Yang pasti buat mereka jiwa-jiwa berharga di mata Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang mengambil pelayanan penguburannya Tuhan Yesus. Kalau tidak ada seperti itu, saudaraku, bagaimana mungkin orang bisa percaya dan bisa melihat kebaikan Tuhan? Harus ada orang-orang yang berdoa, harus ada orang-orang yang melayani Tuhan, harus ada orang-orang yang pergi memberitakan Injil, harus ada orang-orang yang mengunjungi orang-orang sakit, panti jompo, panti anak-anak panti asuhan. Harus ada orang-orang yang mau berkerelaan membayar itu, menghabiskan waktu mereka untuk pergi memberitakan kabar baiknya Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Ayat 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ayat 8, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Haleluya. Orang-orang miskin, ya, selalu ada padamu, kata Tuhan. Nah, tetapi yang Tuhan cari, ya, orang-orang miskin banyak di mana-mana, tetapi orang yang kaya iman, saudaraku, haleluya, itu terhitung jumlahnya. Ya, ada banyak orang punya segala hal, tapi di hadapan Tuhan miskin, ya, miskin, kurang, selalu kurang dalam hidupnya, kurang, aku kekurangan, padahal dia udah melebihi jauh lebih banyak daripada orang-orang yang di sekitarnya, selalu kurang, sama seperti lintah, saudaraku, sama seperti tanah yang disiram air selalu akan habis, diserap sama dia. Makanya Tuhan bilang jelas, ya, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ini bukan hitungannya masalah harta saja, saudaraku, tapi miskin rohani, miskin iman, saudaraku. Haleluya. Tapi apa yang Yesus terima dari perlakuan Maria Magdalena dan juga Marta dan Lazarus, Yesus sangat dimuliakan dalam hidup mereka. Menurut manusia mereka miskin, tapi menurut Tuhan, di mata Tuhan, mereka itu adalah orang-orang yang kaya, sangat tahu menghormati Tuhan, sangat tahu membalas budi, membalas kebaikan Tuhan, sangat tahu menghormati Tuhan, sangat tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Kita lanjut, saudara, ayat 9-11, persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara mati. Itu yang tadi Pastor Daud katakan, saudara. Ketika kita adakan ucapan syukur perjamuan tadi, disitulah kesempatan kita untuk memberitakan kabar baik. Ya, sekalipun sekedar cuma bersaksi, saudaraku, tapi itu sudah menjadi sebuah pelayanan yang powerful karena orang bisa melihat faktanya, saudara. Haleluya. Ya, saya baca ulang, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Orang-orang percaya, saudaraku, ya kan? Nggak mungkin berita bohong.
Ayat 10, lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Ayat 11, perhatikan baik-baik. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Wow, karena Lazarus ini, karena kesaksian Lazarus ini, akhirnya banyak orang-orang, saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, keluarga-keluarga besarnya, percaya kepada Yesus dan meninggalkan komunitas lama mereka, saudara. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, lakukan yang terbaik saat ini juga, ya. Jangan katakan, aku miskin Pastor Daud, aku nggak punya apa-apa. Tuhan sangat tahu, engkau mungkin tidak punya harta kekayaan, tapi Tuhan tahu engkau kaya dalam iman, engkau kaya dalam kasih kepada Tuhan, engkau kaya akan segala kemurahan dalam melayani Tuhan. Engkau tidak hitung-hitungan dalam waktumu, engkau tidak hitung-hitungan dalam tenagamu, engkau tidak hitung-hitungan dalam setiap saat apapun yang engkau punya. Haleluya. Mari lakukan yang terbaik. Kita belajar, saudaraku, dari keluarga yang sederhana ini. Keluarga Marta, Maria Magdalena, dan Lazarus adalah keluarga yang sederhana, tapi mereka kaya dalam hal memberi, saudaraku. Jangan kita kaya harta benda, tapi kita miskin dalam hal memberi, kita miskin dalam melayani, kita miskin dalam mengasihi Tuhan. Kita tidak tahu berterima kasih, kita tidak tahu bersyukur, kita tidak tahu membalas kebaikan Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan katakan, engkau dimanapun kau berada, engkau selalu akan melihat banyak orang miskin. Haleluya. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Jadi tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal reset. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sekala nama, sekala nama. Dalam nama Yesus, Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga, udah amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Untuk keputusan dan dalam nama Yesus, cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus.